Ya guys, di video ini aku mau bahas gimana sih cara kerja library Hugging Face Transformer. Kita bakal kupas pelan-pelan mulai dari tokenizer, masuk ke model, sampai ke post processingnya. Kita juga akan lihat bagaimana teksnya berubah jadi angka, kemudian kita juga bahas beberapa error yang biasanya dilakukan oleh programmer-programmer yang memproses banyak kalimat secara sekaligus. Nah, di video ini kita mau bongkar kok bisa sih kode sesimpel ini langsung mendeteksi sentimen sebuah kalimat. Sebenarnya apa yang terjadi di balik layar si library ini. Karena kalau kita cuma pakai pipeline tanpa ngerti isinya, pas ada error atau mau custom sesuatu biasanya langsung bingung. Jadi sekarang kita bedah satu persatu. Secara garis besar, library ini pipeline-nya itu ada 3 tahap utama. Yang pertama, pre-processing. Model itu nggak bisa baca teks mentah kayak kita manusia. Jadi di tahap ini teks itu diubah dulu jadi angka sebagai representasi kata-kata tersebut. Terus yang kedua, angka-angka tadi masuk ke model neural network yang nanti menghasilkan sebuah prediksi. Ketiga, post processing. Output dari model itu masih mentah, belum enak dibaca untuk manusia. Jadi kita olah lagi supaya jadi label seperti positif atau negatif dan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pertama. Di tahap pertama adalah tokenizer. Transformer itu dia nggak ngerti teks, dia cuma ngerti angka aja. Jadi tokenizer tugasnya adalah memecah kalimat lalu mengubahnya jadi angka. Outputnya biasanya ada 2 hal, yaitu input ID dan attention mask. Input ID itu angka-angka yang merepresentasikan setiap token. Kalau kalian perhatikan ini, kalimat kedua lebih pendek, jadi di belakangnya ada banyak angka 0. Nah, itu yang disebut padding. Jadi supaya panjang semua kalimatnya sama di dalam satu batch. Nah, yang pendek ditambahkan token kosong. Yang kedua ini ada attention mask, yang isinya cuma 1 dan 0. Nah, angka 1 artinya si model suruh untuk memperhatikan token ini, dan angka 0 merepresentasikan padding aja. Maka si model akan mengabaikan. Tokenizer itu nggak cuma sekedar misahin kata berdasarkan spasi aja. Ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai. Yang paling sederhana yaitu word base. Dia cuma split berdasarkan spasi, tapi masalahnya misalnya di bahasa Inggris ada kata run dan running. Dianggap 2 kata yang totally berbeda. Dan kalau ada kata yang ada di vocabulary, tokennya akan jadi unknown. Maka nanti bisa jadi informasinya akan hilang sebuah kalimat itu. Lalu yang kedua ada karakter base. Kalimat dipecah per huruf. Pendekatan ini tuh oke buat beberapa bahasa seperti misal Mandarin, Jepang, atau Korea. Tapi di bahasa yang menggunakan huruf Latin, satu huruf seperti A atau T itu sebenarnya kan nggak punya makna apa-apa. Nah, makanya model-modelan sekarang pakai pendekatan subword tokenization. Dengan pendekatan ini, kata yang umum itu dibiarkan utuh, sedangkan kata-kata yang jarang itu akan dipecah jadi potongan-potongan kecil yang masih sebenarnya memiliki makna. Nah, ini contohnya seperti transformer ini. Bisa dipecah jadi transform dan ada tanda pagarnya, itu berarti artinya token itu sambungan dari token sebelumnya. Nah, dengan cara ini vocabulary-nya akan tetap kecil, tapi hampir nggak ada kata yang jadi unknown. Bisa disimpulkan itu lebih efisien dan fleksibel kan. Sekarang angka-angkanya akan masuk ke model. Kita nggak pakai auto model biasa, tapi pakai auto model for sequence classification. Karena apa? Karena kita mau klasifikasi sentimen, positif atau negatif. Lihat outputnya yang keluar punya bentuk 2x2 kan. Nah, ini artinya bahwa 2 kalimat ini masing-masing punya 2 skor untuk 2 label. Nah, outputnya ini dinamain logits. Logits itu masih raw output dari layer terakhir neural networknya, belum jadi probabilitas. Kenapa nggak langsung probabilitas? Karena waktu training, loss function seperti cross entropy loss itu sudah menghandle softmax secara internal. Jadi waktu inferensi nanti kita apply sendiri. Untuk ubah logits menjadi probabilitas, kita perlu namanya ini softmax. Nah, setelah di softmax kan baru kelihatan kalimat pertama punya sentimen positif, confidence-nya 95%. Kalimat kedua sentimennya negatif dengan confidence 99,9 sekian persen. Nah, di titik ini kita sebenarnya udah berhasil replikasi pipeline-nya
dari nol. Tapi ada beberapa error klasik yang sering kejadian. Misalnya kita kirim satu kalimat langsung ke model tanpa dibungkus ke dalam satu batch. Nah, lihat error kan? Kenapa? Karena model akan selalu mengharapkan input dalam bentuk batch. Dimensi pertamanya itu harus jumlah kalimat. Jadi meskipun cuma satu, tetap harus dibungkus dalam list. Contoh lainnya, kita punya 2 kalimat beda panjang. Kita padding manual tapi lupa kasih attention mask-nya. Hasilnya bisa beda. Nih. Kenapa? Karena attention layer di transformer akan memproses semua token termasuk padding. Kalau kita nggak kasih tahu mana yang padding, model akan ikut memperhatikan token kosong. Dan prediksinya bisa jadi melenceng. Nah, untungnya kalau kita pakai tokenizer langsung dengan pakai parameter padding true, nah semua itu akan langsung otomatis di handle. Attention mask-nya juga langsung dibuat. Jadi kita nggak perlu manual. Jadi sebenarnya di balik pipeline yang simple sekali nih ya, cuma beberapa baris, itu ada banyak hal kompleks yang jalannya otomatis. Kayak subword tokenization, padding, attention mask, sampai konversi logitsnya ke probabilitas. Di video berikutnya kita bakal masuk ke fine tuning. Gimana cara melatih model supaya cocok dengan tugas-tugas yang kita kasih ke model. Sampai jumpa di video selanjutnya.